Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika kita berbicara tentang manusia, yang harus diperhatikan adalah ada manusia luar, ada manusia dalam. Ada manusia luar, ada manusia dalam. Manusia luar menunjuk pada fisik, tubuh yang terbuat dari apa? Dari debu, terbuat dari debu. Yang di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, situ terjadi proses penciptaan. Kemudian dalam Kejadian 2 ayat 7 menjelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia. Ya. Jadi Kejadian pasal 1 ayat 27 dan Kejadian pasal 2 ayat 7 ya, itu tidak ada pertentangan. Penciptaannya itu di Kejadian 1 ayat 27. Tetapi bagaimana cara Tuhan menciptakan itu dijelaskan di dalam Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 2 ayat 7. Pertama ada debu, kemudian lewat debu itu Tuhan mengukir tubuh manusia. Setelah lembaga tubuh manusia terbentuk, kemudian Tuhan menghembuskan nafas. Jadi manusia luar itulah fisik manusia. Manusia dalam itulah nafas yang dihembuskan Allah di dalam tubuh manusia, yang Paulus katakan manusia batinia. Jadi ketika kita berbicara tentang manusia, ada manusia luar, fisik, kemah, bejana tanah liat yang Paulus katakan. Kemudian ada manusia dalam, batinia, ya, hatinya, pikiran, batin, perasaan, jiwa, itu manusia dalam. Yang di luar fana, yang di dalam kekal. Yang di luar fana, yang di dalam kekal. Ya. Jadi manusia fisik tidak menunjukkan bahwa kita adalah pribadi. Ya. Manusia fisik tidak menunjukkan bahwa kita adalah pribadi. Yang disebut manusia yang memiliki pribadi adalah hatinya, batinnya, pikirannya, perasaannya, roh, jiwa. Amin. Roh, jiwa. Kenapa? Pribadi manusia ditentukan oleh manusia dalam. Ada di dalam manusia dalam. Karena apa? Dari situlah ya, karakter manusia yang buruk diubahkan jadi baik, yang jahat diubahkan jadi baik. Dari situ. Nah, berarti sampai di sini pertanyaannya, seharusnya kita itu lebih berfokus pada manusia luar yang fana ataukah manusia dalam yang memiliki nilai kekal? Yang pasti manusia luar ya tidak akan ke surga. Tidak akan ke surga. Debu kembali menjadi debu. Yang ke surga adalah manusia dalam. Batin, roh, jiwa, pikiran, perasaan, itu yang akan ke surga. Akan ke surga. Sampai di sini seharusnya yang manakah yang menjadi fokus perawatan kita, fokus perhatian kita? Yang manakah yang paling menggoda hati kita untuk kita rawat, untuk kita bentuk, untuk kita hiasi? Kalau kita menyadari kita adalah makhluk kekal, maka fokus kita adalah pada manusia dalam, bukan pada manusia luar. Hanya orang yang menyadari bahwa dia adalah manusia luar, seonggok daging doang, maka fokus dia bukan pada manusia dalam, pada manusia luar.
Kenapa? Kenapa? Hari ini orang lebih cenderung untuk menata, merawat, mendandani, mempercantik manusia luar. Karena itu langsung dilihat oleh orang lain. Ya, karena lewat dandanan dari manusia luar itu, manusia punya nilai. Manusia punya nilai. Ya kan? Dari situlah manusia punya nilai, punya harga diri. Dari situlah mereka dianggap cantik, ganteng. Kalau kurang cantik, ada perawatan manusia luar. Yaitu apa? Ada salon kecantikan. Tidak hanya perempuan yang ke salon kecantikan, pria juga hari ini senang merawat fisik wajahnya supaya kelihatan bersih, supaya ganteng. Ganteng tidak hanya di fisik, tetapi ada perawatan tubuh, ada kalanya Kim supaya memiliki otot yang atletis. Nah, jadi karena dari situlah kita mendapatkan nilai, kita dihargai, kita disenangi, dicintai. Karena apa? Setiap hari kita mengupgrade penampilan fisik kita. Kan? Setiap hari kita mengupgrade penampilan fisik kita. Karena apa? Supaya dapat nilai, dipuji orang, dihargai orang. Dari sinilah akan timbul ikatan. Kristus sudah membebaskannya, tetapi ia sendiri yang mengikat dirinya sendiri. Ikatannya itu berasal dari mana? Manusia dalam. Pikiran. Sudah berusaha tampil bagus, dandanan bagus, penampilan bagus, ya matching. Mulai dari sepatu sampai rambut matching semuanya, tetapi nggak ada yang puji. Ketika tidak ada yang puji, semakin kecewa. Semakin kecewa di-upgrade lagi. Tetapi nggak ada yang puji. Dan semakin terikat. Jadi yang mengikat diri kita sendiri, yang menjajah diri kita bukan lagi Tuhan. Tuhan sudah membebaskan kita, tapi pola pikir kita ini yang mengikat dan menjajah kita. Loh, kenapa? Karena kita berpikir kita itu makhluk jasmani saja. Ya, karena kita ini makhluk jasmani, seonggok daging yang masih bergerak. Oleh sebab itu yang didandan, yang dihiasi hanya hal-hal yang bersifat fisik. Bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh. Ya senanglah ya kalau kita lihat itu orang wajahnya bersih, penampilannya bersih, gak harus pakaian mahal, tapi rapi, sesuai dengan bentuk tubuh, bentuk wajah, senanglah. Tetapi kita gak boleh mengharapkan nilai dari situ. Kalau kita berdandan, berhias diri, kita berolahraga supaya mendapatkan nilai, pujian, penghargaan dari situ, kita akan menjadi orang yang menderita. Kita akan haus pujian. Dan ketika orang tidak memuji penampilan kita, ya, kita akan kecewa. Loh, kenapa? Energi sudah terbuang, waktu terbuang, uang terbuang untuk merubah penampilan, tapi nggak ada yang memuji. Nah, disitulah semakin kita tidak menjadi orang yang merdeka. Tidak menjadi orang merdeka. Yang menjajah hidup kita adalah manusia dalam yang belum dibenahi, yang belum diselamatkan, yang belum diubah. Tetapi karena kita berpikir kita hanya makhluk daging, maka yang kita ubur, yang kita kejar adalah penampilan fisik. Supaya dianggap orang cantik, ganteng.
Ketika kita sudah berusaha berubah penampilan fisik kita, kemudian gak ada yang puji, ya, hati kita berbunga-bunga. Bukan bunga yang harum, bunga bangke. Waktu orang memuji kita, hati kita berbunga-bunga. Bunga yang harum. Iya ya, aku ganteng, aku cantik ya. Puji Tuhan. Pakai puji Tuhan segala lagi. Padahal motif hatinya gila hormat. Begitu orang gak puji kita, hati kita berbunga-bunga. Tapi bunga bangke, hati kita busuk. Karena apa? Setiap apa yang kita buat dengan penampilan luar kita, kita harapkan pujian dari orang-orang yang terdekat kita. Dan ketika mereka gak puji kita, kita semakin tergila-gila. Tidak puas dengan penampilan kita. Akhirnya apa? Ketika kita nggak puas dan kita kejar lagi bagaimana merubah diri, kita semakin terikat, semakin terpenjara. Padahal Tuhan sudah memerdekakan kita. Tapi pola pikir kita yang salah, yang hanya melihat bahwa kita ini hanya seonggok daging, manusia daging, ya, oleh sebab itu semua yang keluar, yang harus dikeluarkan tenaga, energi, uang, hanya bertujuan supaya menata penampilan fisik. Ya. Jadi yang mengikat kita, menjejak kita bukan siapa-siapa. Nih pikiran, pola pikir manusia dalam yang belum dibenahi, yang belum ditata. Paulus katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Kenapa tidak tawar hati? Tidak tawar hati. Pada saat manusia batiniah menunjuk pada bejana tanah liat, menuju pada kemah yang semakin hari semakin merosot, nggak tawar hati. Loh kenapa? Karena fokus dari pembenahan manusia bukan pada fisik, tetapi pada batin. Ya. Batin yang dibarui dari hari ke hari cemerlang. Fisik yang dibaharui lewat vitamin, lewat ke salon, olahraga, terbatas. Suatu saat juga akan kelihatan keriputnya. Walaupun mau dikasih duku seperti apapun, yang namanya udah tua, tetap juga pori-porinya akan membesar. Dulu pori-porinya kecil, sekarang pori-porinya membesar. Ya karena juga udah tua. Nah banyak orang tidak bisa menerima usianya itu tua, kemudian udah tua. Tua jelek. Gak bisa terima. Dia gak mau jadi tua. Dia gak mau jadi jelek. Padahal apapun usaha manusia tidak bisa melawan hukum alam. Yang saya katakan hukum dosa. Karena sejak dosa masuk dalam hidup manusia, kualitas fisik manusia makin hari makin berkurang. Kenapa harus berkurang? Karena itulah manusia sedang menuju pada proses kematian. Jadi hari pertama manusia menuju proses kematian adalah hari pertama ketika ia dilahirkan. Setelah ia dilahirkan, hidupnya mulai bergerak, ya. Begitu usia 20-30 tahun, mulai berkurang juga kekuatan fisiknya. Ini hukum alam ya, hukum dosa. Karena dosa membuat fisik manusia itu ada batasnya. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Jadi supaya nggak kecewa, melihat perubahan tidak hanya perubahan fisik kita, supaya tidak kecewa melihat perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, fokus kita hari ini adalah perawatan manusia batinnya. Itu lebih berfokus, ya. Sebab apa? Kalau manusia batinnya kita, manusia dalam kita ini sudah dirawat secara benar, sudah dibenahi, dibarui dari hari ke hari, ya, maka manusia batinnya ini akan melakukan hal-hal yang pantas untuk manusia lahiriah. Men. Untuk manusia lahir, artinya gini oke. Ya, fisik supaya sehat kamu harus memiliki pola makan yang bagus, olahraga yang bagus, amin. Jam tidurmu juga harus bagus, harus dirawat juga, nggak boleh dirusak. Sebab kalau kita sakit-sakit, ya akhirnya juga kan mengganggu aktivitas produktivitas kita di dalam pelayanan. Tetapi fokus kita yang paling utama adalah hatiku ini yang harus dibenarin, pikiranku yang jahat ini harus dibenarin, manusia batin aku yang masih kotor, compang-camping, nggak jelas warnanya, nggak jelas bentuknya, ini harus dibarui dari hari lepas hari, ya, sehingga berbeda gini ya, berbeda gini. Manusia batinnya semakin cemerlang, ya, manusia fisik semakin menuju tanah. Manusia batinnya semakin bergerak ke atas menuju surga, ya. Manusia fisik semakin bergerak kembali ke tanah, dari debu kembali menjadi debu. Pak Ibu, jadi fokus kita adalah menata, mengurus batin kita, pikiran, perasaan kita, karena disebut manusia sebagai pribadi bukan pada fisik. Manusia sebagai satu pribadi itu adalah pada batin, pikiran, perasaan, hasrat, kehendak, keinginan, itu yang terus dibarui dari hari lepas hari supaya sejalan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bagaimana memperbaruinya? Kembali lagi baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Artinya firman Tuhan yang kita baca itu jadi mewarnai batin kita. Amin. Kalau batin kita sudah diwarnai oleh firman, jiwa kita sudah diwarnai oleh firman, perasaan, kehendak kita diwarnai oleh firman, maka kita akan mengelola fisik kita. Fisik kita akan kita lola dengan penuh tanggung jawab. Dan kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Sembarang makan untuk sehat, tidak hanya untuk kenyang. Makanan untuk obat, bukan obat dijadikan makanan. Dan ini pola hidup yang sehat. Makan untuk jadikan obat, bukan obat dijadikan makanan. Karena kalau kita lihat orang sakit hari ini, saking banyak obat yang ia makan, dia udah nggak butuh lagi makanan karena sudah kenyang dengan obat. Dia nggak perlu nasi, makan obat udah kenyang. Dia nggak perlu sayur, makan obat udah sehat. Padahal pola pikir hidup yang sehat, makan untuk obat, bukan obat untuk dijadikan makanan. Mari kita berlomba-lomba untuk menata, menghiasi manusia batinnya kita. Karena itulah pribadi kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan berkati.